Assalamualaikum teman-teman sekalian. Selamat bergabung selamat datang Kak Asa kita 02, Mbak Elsa, Mbak Hanum. Oh, Mbak Hanum udah bergabung nih. Oke, selamat datang rekan-rekan sekalian. Selamat bergabung di live Instagram alumni Paguyuban alumni Mapro Psikologi UGM dan Salasita Resmi. Oke, sebentar. Sambil menunggu Mbak Hanum masuk ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, kita akan ngobrol 1 jam ke depan kita akan ngobrol tentang stimulasi prakademik untuk anak usia dini. Selamat datang Mbak Hanum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nuril. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah sehat. Akhirnya ketemu juga kita. Bekasi udah hujan belum? Udah. Oh iya, sama berarti. Tapi masih jarang. Iya. Ini udah ada beberapa teman-teman yang udah bergabung. Ada Mbak Dwi Priani, Mbak Melani, Mbak Rizky Septiani, Mbak Sekar Putri. Dia selamat datang rekan-rekan sekalian, selamat bergabung. Nah, Mbak Hanu, malam hari kali ini kita akan ngobrol tentang stimulasi prakademik ya. Ini selalu hangat diperbincangkan ya setiap tahun. Ya. Apalagi mau menuju pembukaan ini ya, open sekolah house ya. Gitu ya, sekolah akademik baru ya. Artinya kan ke waktu nanti bukaan sekolah ya, semoga pandemi sudah berakhir ya, bisa sekolah seperti biasa. Betul. Kita masih ada waktu kurang lebih 1 semester ya untuk mempersiapkan buat siap sekolah gitu ya. Betul. Karena ternyata sekolah dasar kan beda ya Mbak, kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki, jadinya memang harus dipersiapkan gitu ya agar anak tuh benar-benar siap sekolah, apalagi dengan kurikulum yang sekarang ya. Artinya memang kita harus bisa mensiasati bagaimana stimulasi yang pas tapi juga tidak memaksa tanda kutip gitu ya. Ya, yuk monggo Mbak Hanum disampaikan sharingnya atau materinya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nuril dan alumni Mapro UGM. Jadi sesuai dengan tema yang mau kita angkat gitu ya. Praakademik itu sendiri kan sebenarnya persiapan atau sebelum gitu ya, mengawali kegiatan-kegiatan akademik gitu ya. Jadi kalau yang kita sebut akademik kan biasanya calistung gitu ya, membaca, menulis, berhitung gitu. Nah, mungkin banyak yang belum tahu gitu ya kalau calistung ini sendiri tidak kemudian ujuk-ujuk gitu ya anak ini bisa gitu. Ada aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan, distimulasi sebagai awalan atau dasar fondasi anak-anak ini bisa memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung itu tadi. Itu karena jenjang usianya kan cukup lama nih ya, 0 sampai 6 tahun, kemudian nanti masuk sekolah dasar adalah 7 tahun gitu. Nah, usia 6 tahun ini sangat bisa kita optimalkan untuk mengembangkan kemampuan praakademik anak-anak ini gitu. Nah, jadi kalau kita tadi calistung gitu ya, berarti ada pra membaca, ada pra menulis, dan ada pra matematika gitu. Jadi kalau kita lihat dari TK sendiri sebenarnya kalau baca-baca dari peraturannya sendiri gitu ya, TK sendiri sebenarnya tidak punya tanggung jawab utama untuk mengemban tugas-tugas akademik gitu kan. Jadi memang yang TK atau PAUD lakukan itu untuk pra-akademik gitu. Jadi mereka tujuannya memang untuk membangun kegiatan-kegiatan
akademik, tapi karena tuntutan sekolah dasarnya gitu ya, banyak yang masuk sekolah harus sudah bisa baca, tulis, dan mungkin berhitung. Jadi TK-TK ini juga mungkin memfasilitasi gitu ya kebutuhan orang tua gitu, atau permintaan orang tua, ayo dong diajari membaca, menulis, dan berhitung juga gitu. Nah, sebetulnya sih selama anak itu nyaman gitu ya, dan caranya pun menyenangkan, sebenarnya tidak masalah gitu. Tapi kan banyak yang karena itu menjadi tuntutan gitu ya, orang tua pun juga merasa merasa butuh gitu ya, merasa ayo dong gitu biar anak aku bisa masuk SD gitu. Jadi mungkin ada beberapa cara atau metode yang membuat belajar calistung di tingkat PAUD atau TK ini menjadi share gitu ya. Gitu. Padahal sebetulnya secara perkembangan psikologisnya anak-anak ini juga dan kognitifnya mereka, anak usia PAUD ini belum berada di tahap itu gitu. Oke lah, mungkin sekitar usia 5-6 tahun TK gitu, 4, 5, 5, 6 mereka sudah mulai dikenalkan pra itu tadi, pra membaca, pra menulis gitu. Tapi kesini-sini makin banyak dari usia 3 gitu ya, atau bahkan 2 tahun itu sudah ada metode-metode yang entah biar bisa baca tulis dengan cepat gitu ya, seperti itu. Gitu Mbak Nuril. Nah iya, jadi memang karena ya bisa sih sebenarnya, memang kalau di lapangan ada banyak yang bisa Mbak ya, nggak apa-apa dan bisa gitu ya. Dan akhirnya banyak yang akhirnya maju, nggak apa-apa lah, ini bisa diakselerasi tanda kutip gitu ya. Tapi kan kadang ternyata banyak setelah kelas berapa gitu kan, kalau kita mendengarkan berapa keluhan kayak kita pas PKPP dulu gitu ya kan, ternyata kelas berapa nanti ada kemunduran karena ternyata di awal sudah di-push, dan akhirnya setelah kelas berapa gitu ya anak-anak mulai dijenuh kayak gitu ya Mbak. Nah, kita mengantisipasi itu bagaimana sih, permainan atau aktivitas apa yang tetap bisa mengajarkan, menstimulasi pra akademiknya tapi tanpa membuat anak merasa kayak apa Mbak, tertekan gitu apa? Iya, Oke, misal apa mungkin aja kalau, gitu Mbak. Oke, mungkin sebelum ke situ kan tadi Mbak Nuril menyinggung soal ada kemunduran gitu ya, atau mungkin ketidakoptimalan ketidakoptimalan ketika awalnya mereka bisa, tapi di tengah perjalanan sekolah dasar itu tidak optimal gitu. Nah, sebenarnya yang bisa di-highlight di sini bahwa anak siap sekolah itu tidak hanya dilihat dari kemampuan calistungnya. Nah, ketika dia mulai masuk sekolah, kan semakin kompleks ya aktivitasnya, lingkungannya, mungkin permasalahan-permasalahan di situ. Tanggung jawabnya juga Mbak ya. Tanggung jawabnya. Jadi tidak hanya secara kognitif gitu, tidak hanya kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang menjadi dasar anak siap sekolah. Jadi kalau misalnya boleh ini ya kita sambungin sekalian ya. Jadi siap sekolah itu ada, kalau menurut National Education Panel gitu ya, jadi ada sudah kesepakatan internasional, kesiapan sekolah itu aspek-aspeknya ada perlu diperhatikan. Jadi mulai dari fisik dan motoriknya gitu ya, fisik dan motorik baik motorik halus, motorik kasar, untuk kondisi fisiknya,
Kemudian yang kedua adalah sosial emosional. Ya, sosial emosional ini termasuk dengan dia bisa mengekspresikan emosinya, dia tahu, dia kenal emosinya, dia tahu cara menyampaikan, mengekspresikan itu tadi. Terus kemudian kaitannya dengan sosial, dia bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya gitu ya, kerjasama dengan teman-temannya, kemudian ada sharing gitu, berbagi, kemudian ada membantu gitu ya, helping others, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bahasa. Bahasa ini reseptif, jadi dia bisa mendengarkan instruksi gitu ya, mendengarkan apa uh, apa yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian dia bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan gitu ya, apa yang dia rasakan. Kemudian kosakata gitu ya, vocabulary-nya cukup luas gitu ya, karena kalau sudah di sekolah dasar kan pasti banyak mata pelajaran yang harus dia lalui dan Lebih banyak kompleks kosakata ya di Pak ya. situ, kompleks. Kemudian kemampuan literasinya. Jadi kemampuan literasi ini tidak hanya kaitannya dengan kemampuan membaca gitu ya, tapi juga bagaimana dia menyimak informasi, dia menyampaikan pendapatnya gitu ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kognitif dan pengetahuan umum. Kognitif ini ya termasuk dengan tadi berhitung, kemudian pengetahuan umum seperti mengenal benda, mengenal warna, membedakan, mengelompokkan, yang seperti itu, pola gitu ya. Kemudian adalah pendekatan atau keterikatan dengan aktivitas belajar. Gitu. Si anak ini sudah punya antusias untuk belajar, gitu ya, antusiasme untuk belajar, rasa ingin tahu, kemudian konsentrasi, gitu ya, jadi hal-hal yang berkaitan dengan dia ketekunan dalam belajar itu, gitu. Aspek kesiapan ini kan tidak bisa tidak bisa istilahnya ditumbuhkan dengan maksudnya kalau tidak distimulasi itu tidak akan menjadi Dicapai dalam optimal semalam gitu. gitu ya Mbak ya. Iya, begitu. Jadi Besok udah mau ada SD, sekarang kita buru-buru. betul gitu. Jadi perlu ada memang gini Atau yang perlu kita minum dulu Mbak? ya, yang kita tahu kan tahapan perkembangan memang sudah ada ininya ya, tahapan perkembangannya. Tapi ketika si anak itu tidak distimulasi dengan baik gitu ya, ada kemungkinan ketika dia tidak bisa mencapai tahap perkembangan di usia tertentu, itu akan menghambat tahap perkembangan selanjutnya. Nah, itu yang diharapkan dengan stimulasi konsisten gitu ya setiap usianya bisa membantu anak-anak ini untuk memiliki kemampuan praakademik dan nanti mengarah pada kesiapan sekolah gitu. Ini kemampuannya ada banyak ya Mbak. Tadi saya mencatat Banyak. ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya, kurang lebih kalau dipisah-pisah 7 ya. 7. Nah, 7 ini kan kalau dilihat angkanya 7 kok banyak gitu ya. Banyak, Jadi kita iya. harus mulai mana dulu nih gitu kan. Ternyata kan banyak ya, nggak cuma calistung. Ada fisik motorik, ada Iya. sosi emosional. Kayaknya kalau dibaca tuh kayak rumit gitu ya, udah kok gini banget gitu maksudnya ya. Nah ini apakah bagaimana langkah-langkah stimulasinya gitu, dan sebelum itu ya Mbak, udah dibahas ya pentingnya stimulasi praakademik tadi udah dibahas. Kemudian langkah-langkah yang kita apa sih yang bisa dilakukan 7 langkah ini gitu, dari aktivitas dari 7 langkah ini gitu. Oke. Kalau aktivitas memang kalau dilihat secara keseluruhan akhirnya menjadi banyak gitu ya, kesannya banyak sekali, Kesannya gitu, banyak. PR-nya banyak itu. Tapi kan bisa kita bagi juga dari tahapan usianya. Jadi misalnya
Heeh. 0 sampai 2 tahun gitu ya, 3 sampai 4, kemudian 4 sampai 6. Sebetulnya kalau uh, Bapak Ibu mau googling gitu ya, sudah ada panduan yang di istilahnya standar nasional gitu ya, yang ada di Kemendikbud gitu. Jadi di apa bisa di-download juga. Jadi ini masuk ke Permendikbud standar nasional PAUD. Jadi di situ sudah dijabarkan lah ya, apa sih tingkat pencapaian perkembangan anak dari usia 0, dari 0 bahkan 0 sampai 2 tahun gitu ya, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4, 5 dan 5, 6 gitu. Nah, secara umum kalau usia 0 sampai 1 tahun memang akan berfokus pada perkembangan fisik dan motorik mereka gitu ya. Mereka mulai dari merangkak, duduk, berjalan gitu ya. Itu akan lebih terfokus di situ gitu. Tapi bisa juga disambil gitu ya. Perkembangan bahasa itu sudah dimulai juga sejak mereka lahir gitu ya. Kan kemampuan pendengaran mereka sudah berkembang ya. Sudah berkembang gitu ya. Bahkan lebih cepat dibandingkan perkembangan penglihatan gitu. Jadi, dari fisik dan motorik, kemudian dari bahasa. Bahasa ini bisa dengan kita berkomunikasi aja, ngobrol aja gitu sama anak ya, dari bayi cerita gitu, kemudian apa yang kita lakukan, aktivitas apa yang sedang mereka lakukan, ayo nak kita mandi ya gitu, oh ini pakai sabun, ini seperti itu. Jadi aktivitas sehari-hari gitu. Kemudian bisa ditambah dengan membacakan buku cerita. Gitu. Kaitannya membacakan buku cerita dari dia dini adalah ini akan berdampak pada pra membacanya. Ketika sudah aware bahwa ada tulisan gitu ya, ada print, ada buku gitu. Jadi itu membuat mereka paham bahwa itu ada aktivitas yang namanya membaca. Membaca itu tulisannya gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika itu sudah dikenal sejak ini, itu bisa membantu kemampuan pra membaca mereka. Kemudian selain bercerita, juga bisa bermain peran ya. Bermain peran itu juga mengasah kemampuan bahasanya. Jadi, mereka jadi apa gitu ya, terus kita jadi apa, kita melakukan percakapan gitu. Nah itu membantu kemampuan bahasa mereka. Tuh kemudian kalau fisik motorik itu banyak ya, jadi setelah dia bisa jalan, aktivitasnya banyak, motorik kasar gitu ya, menendang, aktivitas di luar ruangan lah gitu ya, outdoor. Kemudian kalau motorik halus, nah ini motorik halus ini bisa stimulasinya nanti akan berkesinambungan dengan pra menulis. Itu di kemampuan menulis mereka itu ditunjang dengan motorik halus gitu ya. Motorik halus kan memang berkaitan dengan otot-otot lengan dan jari gitu. Jadi awalnya pasti tidak langsung memegang pensil gitu ya. Iya. Anak pasti begini gitu karena mereka belum lemas ya, belum lentur gitu. Jadi kita akan melakukan stimulasi yang dari hal-hal yang besar dulu, yang mereka memang genggam gitu ya. Meremas gitu, menuang, itu kan bentuk yang besar-besar ya. Meremas, menuang, kemudian menyendok itu sudah cukup melatih juga, menyendok. Kemudian nanti lama-lama kita mulai meronce gitu ya, meronce, memasukkan gitu. Kemudian apalagi meronce, nanti kita baru sampai ke menjemput ya. Menjemput. Menjemput. Kalau menjemput banyak ya Mbak ya.
Menjimpit Menjemput kecil baik ya. ini menjemput. Oh iya betul. Mungkin bisa dimulai dengan menjemput gitu ya. Jadi kemudian latihan pakai pinset gitu ya, menjimpit gitu, kemudian pakai pipet kan ya, Hmm. buka tutup gitu. Sederhana aja, suruh buka botol gitu ya. Pokoknya aktivitas sehari-hari, membuka pisang, membuka Iya. jeruk, buah gitu. Oke. Nanti akan sampai tahapan menggunting, memotong gitu ya. Hmm. Seperti itu. Nah, Iya. ketika itu sudah dilatih, pokoknya semua menggunakan tangan, aktivitas itu akan bertahap, dia bisa mulai lemas tangannya gitu ya. Jadi ketika memegang pensil itu akan istilahnya memegang pensil dengan cara yang benar gitu. Kan tadinya biasanya pasti begini nih. Iya. Ini kan dari Iya. tadi menjemput gitu ya. Memasukkan benda kan pasti megangnya begini. Gitu. Nah, itu tidak hanya sampai memegang gitu ya. Nanti akan tetap dilatih untuk kita mulai itu mungkin masuk ke kognitifnya ya. Jadi dia bisa mulai melakukan Garis. tracing, Oh ya. garis gitu ya, gambar, tracing huruf. Nah, baru dia akan lentur gitu. Yang dari tadi termasuk anak kadang kan mau makan sendiri ya Mbak ya, usia berapa, 1,5 tahun sampai 2 tahun tuh kan makannya gini ya. Emang kadang tuh sebagai pendamping rasanya ih kok kadang gemes kotor gitu gitu ya kan Mbak, gemes, nggak bersihnya kan lumayan ya. selesai-selesai. Makanya gini lagi yang dipegang gini. Itu termasuk berarti termasuk juga Pak ya, Ya ngenalin. betul. Melatih ini mereka gitu ya, melatih. Mereka memang pasti sedang belajar gitu untuk menggerakkan Eksplorasi gitu ya. jari-jari eksplorasi gitu. Nanti kemudian kita bantu kenalkan dengan menyendok gitu kan. Seperti itu. Gitu sih. Itu yang kurang lebih membaca dan menulis gitu ya. Kemudian berhitung. Stimulasi pramatematika. Jadi kalau kita sekarang menganggapnya matematika atau berhitung itu kaitannya sama angka. Oke. Tambahan, pengurangan. Padahal besar kecil, panjang pendek gitu ya, banyak sedikit itu juga matematika gitu. Nah itu kan sudah bisa kita kenalkan dari mereka kecil gitu. Kita punya punya sendok atau piring gitu ya. Ini piring yang besar, ini piring yang kecil, sendok yang besar, sendok yang kecil, seperti itu. Jadi mereka melihat perbandingan, mereka pegang gitu, atau bola besar, bola kecil gitu. Panjang pendek, garis atau pensil atau apapun itu, panjang pendek. Jadi sebetulnya pengenalan matematika ya sangat bisa dilakukan sejak mereka usia dini gitu. Jadi tidak kemudian langsung dikenalkan pada ini jumlahnya 1, ini 1, 2 gitu. Tapi bukan angka gitu ya, tapi hal-hal sesimpel besar kecil perbandingan itu juga merupakan konsep matematika gitu ya. Gelas penuh, gelas setengah, gelas kosong, itu kan juga konsep matematika seperti itu. Mau tambah makan lagi, nasinya dikurangi, termasuk ya Mbak ya. Ya, kadang kan kita ada kan anak udah kurang banyak, tapi karena mungkin mereka belum ngira-ngira ya Mbak ya, mau lebih banyak gitu, ternyata gelasnya berapa, itu kita bisa masukin di situ ya Mbak ya. Iya, bisa gitu. Jadi kalau sudah misalnya itu sudah terlewati gitu ya, mungkin usia 3 sudah mulai bisa diajak konsep jumlah gitu ya. Jadi maksudnya 1 gitu ya, 2 gitu, 3 gitu. Nah, kita bisa pakai entah mainannya dia, entah makanan gitu ya. Ada yang ngambil permen atau jelinya 2 aja ya gitu. 2 tuh gimana permennya? Ini 1, 2. Itu sudah sesimpel itu sudah menjadi
Stimulasi ya Mbak permainan, ya, stimulasi aktivitas buat gitu. mereka. Tuh. dan dan ini bisa digabung ya Mbak ya, ternyata tadi kalau dengar dari penjelasannya Mbak Hanum, Mm-mm. eh, panjang pendek termasuk kita masih bahasa juga ya kan Mbak ya. Yes, betul. Ya, kita Vocabulary-nya sambil ya. baca buku, tadi misalnya ada tokoh kelinci makan 2 wortel gitu udah masuk ya, Mbak ya, Betul. Iya. stimulasi membaca Ya. gitu ya. Jadi sebenarnya eh, ada beberapa kegiatan yang satu aktivitas tapi stimulasinya banyak hal gitu ya, Mbak ya. Bisa, bisa, Mm, mm, bisa mm, gitu. mm, Cuman mm, memang mm. kadang kan kalau kita fokuskan nih untuk mau mengembangkan apa dengan satu permainan, itu kan akan lebih Oh, fokus oke. ke anak gitu ya. Mm, Jadi mm, mm, mm. kayak kalau kegiatan membaca kan memang kita lebih banyak dia mau mengenalkan kosakata gitu ya. Oh, Dari oke. gambar gitu ya. Bisa sih dia melihat perbandingan misalnya nih tadi ada 2 kelinci, dia punya 2 wortel, ada Mm, wortel yang panjang sama yang pendek itu dia bisa melihat gitu secara mm, gambar. mm. Tapi ketika permainan yang lainnya kita akan fokus nih memperlihatkan perbandingan itu gitu tadi. Oh, oke. Misalnya kita lihatkan memang kita punya wortel beneran misalnya nih wortel yang panjang ini wortel yang pendek seperti itu sih. Mm, mm, mm. Nah, apalagi suasana pandemi kayak gini Mbak ya, waktu anak-anak di Mm, rumah kan semakin lama ya memang semakin ya. kayak kadang beberapa orang tua juga memutuskan enggak sekolah prasekolah dulu Ya. di rumah dulu gitu. Nah, gitu gimana ya Mbak ya untuk stimulasi harian atau biar mempermudah kan kadang kalau kita belum terbiasa kadang kayak nggak punya ide apa sih enaknya main apa ya kayak gitu kadang apa ya kayak gitu bikin adakah kayak panduan atau apa yang bisa dibuat orang tua jadwal harian kah atau Ya, aku harus ya ngapain betul. nih gitu biar mempermudah gitu. Eh, kalau saya Hmm. akan saya akan menyarankan untuk melihat dulu anak ini ada di usia mana gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat tahapan perkembangannya anak ini harus sudah bisa apa sih gitu ya, harus sudah bisa mencapai apa dari yang kelima tadi fisik motoriknya harusnya seperti apa, bahasa dan segala macamnya itu kita lihat. Jadi bisa tadi apa kalau mau cari di standar nasional tadi ya, itu sudah ada. Saya kasih contoh aja ya Mbak Nuril ya, biar kebayang. Iya Misalnya benar-benar Mbak. harusnya kan PAUD biasanya sekitar 3 ya. Heeh. 3. Misalnya nih, usia 2-3 tahun, motorik kasarnya, tingkat pencapaiannya adalah motorik kasarnya jinjit. Dia harus sudah bisa Oke. jinjit, melompat ke depan dan ke belakang dengan 2 kaki gitu ya, lompat, kemudian melempar menangkap bola, menari, ikut irama, naik turun tangga dengan Oh, berpegangan. oke. Mm-mm. Kalau kita punya panduan itu gitu ya, kita bisa checklist aja gitu. Anak ini sudah bisa belum sih gitu. Kalau misalnya sudah bisa, oke, kita bisa naik ke tahapan yang selanjutnya mau kita latih apa. Kalau misalnya belum, kita bisa tadi gitu. Oh jinjit kok belum bisa ya gitu. Berarti kita coba latih nih. Oh jinjit tuh kayak gini deh. Yuk dari sini ke sini gitu. Kita ambil bola pakai jinjit gini ya gitu. Misalnya kayak gitu. Lempar tangkap bola juga gitu latihan. Seperti itu. Kemudian motorik halus. Usia 2-3 tahun itu sudah harus bisa meremas gitu ya. Melipat, nggak harus rapi gitu ya, tapi bisa gitu, menutup gitu ya. Kemudian menggunakan gunting lah ya, tapi nggak usah berpola. Kemudian bisa pegang benda pipi, jadi dia sudah bisa menyendok sendiri gitu ya, sudah bisa pegang sikat gigi itu usia 2-3 tahun. Nah, jadi kita lihat lagi kalau misalnya memang belum bisa, misalnya tadi koordinasi untuk pegang sendok belum bisa, kita lihat lagi gitu, apa kita jarang ya memberikan dia kesempatan untuk makan sendiri gitu. Lebih banyak Oke. sesuatu seperti itu. Kemudian meremas apa jarang ya kita kasih dia kegiatan meremas gitu. Jadi
memegang sesuatu. Kalau sering kita dengar kan sekarang banyak namanya permainan sensori ya. Jadi sensory play. Jadi apalah agar-agar, ampas kelapa, kemudian apa tuh yang Spons. spons, nah betul spons gitu. Dia sambil main air gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau mungkin itu bisa di checklist, tingkat pencapaiannya belum sampai situ, itu bisa jadi kegiatan yang bisa kita lakukan sama anak-anak selama di rumah gitu. Ya. Sebenarnya biasa sehari-hari Mbak ya di dapur gitu ya. Kita habis bikin santan gitu ya, ampasnya Nah, taruh ke anak-anak gitu ya, biar bisa, dieksplorasi gitu ya. bisa gitu. Mau Tapi dibuat jadi apa? memang apa ya, ada mindset juga sih di orang tua gitu. Kalau Oke. misalnya memang apa kita perlu menanamkan dulu gitu. Kalau memang selama pandemi ini kita konsekuensinya di rumah gitu ya, tidak menyekolahkan anak dulu, kita juga tetap harus memberikan stimulasi gitu. Karena tadi itu pentingnya stimulasi seperti yang tadi dijelaskan di depan gitu, untuk persiapan mereka siap sekolah. Tidak hanya membaca dan menulis dan berhitung gitu. Ada aktivitas sebelum itu yang perlu mereka miliki sebelum mereka membaca, menulis, berhitung gitu. Nah, mungkin konsekuensi juga buat orang tua, tidak usah terlalu rumit gitu ya. Jadi saya biasanya juga hanya apa satu kegiatan satu hari gitu. Oh, Jadi oke. entah Misalnya itu apa Mbak? mau misalnya ini kan misalnya ini 7 hari gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau misalnya motorik nih, hari ini motorik udah nanti kita lempar tangkap bola atau kita lari atau kita loncat gitu, atau apa sambil nari-nari gitu. Nanti lain kali besoknya motorik halus. Motorik halus saya memang ada sedia kayak meronce gitu ya, meronce atau balok, Lego itu juga motorik halus gitu. Jadi ya sudah, nanti kalau jadi istilahnya satu hari satu kegiatan yang kita rencanakan Oh, gitu. Jadi kan oke. mereka akan main pasti ya sesuka mereka seharian gitu. Tapi ada satu kegiatan yang kita rencanakan gitu. Oh, oke. Kita memang mau dia mengembangkan ini gitu. Misalnya kalau saya misalnya meronce gitu ya. Kan dia sudah bisa menjimpit gitu ya, tapi meronce. Nah, akhirnya untuk hari meronce gitu ya, hari motorik halus, saya kasih dia meronce gitu ya. Entah, kalau saya sekarang masih pakai yang gede. Jadi dia waktu itu saya cobakan yang kecil. Usia berapa Saya Mbak bilang anaknya? usia 3 tahun. Oh, oke, 3 tahun. Belum bisa yang kecil gitu, apa kayak masukin sedotan ke tali gitu, dia belum. Jadi saya ini kebetulan beli sih ya, saya nggak bikin sendiri. Jadi ini ada ininya, ada apa ujungnya gitu, Kayunya yang ya. kaku, ya yang Yang kaku, kaku. baru sininya tali. Gitu. Jadi kan itu istilahnya membantu di awal dulu gitu ya. Jadi Karena dari kadang awal frustasi di aja. benangnya ya Mbak ya. Iya, karena kan Kadang saya benang lihat anak lemes TK ya. tuh dia udah benangnya diemut berkali-kali sampai lemes. Iya, Kalau kadang kita saya aja gigit di kalau TK. iya, kita aja kalau jahit masukin benang ke jarum aja kan agak-agak rempong Iya, gitu kan. bener-bener ya. Gitu. Jadi Apalagi anak-anak ini kayak lama-lama udah iya. banting gitu. Makanya untuk menghindari stresnya si anak-anak ini tadi, maksudnya saya akan menurunkan ekspektasinya dulu nih, Oke. meronce gitu. Jadi pakai dulu yang kayu gitu. Nanti ketika dia sudah bisa masuk, kemudian nanti dia keluarkan. Ini kemarin awal-awal ya bisa masukin gitu, terus dia bingung ngeluarinnya. Oke. Tuh, dia bingung ngeluarinnya kan, maksudnya memang berarti ada konsep bertahap yang harus dia jalani dulu gitu kan. Nanti ketika dia sudah jadi habis masuk nanti ngeluarinnya dari situ lagi gitu kan. Oh, Gitu. Jadi memang harus menyadari bahwa itu berproses gitu ya.
dan sabar sih. Jadi kita nahan diri juga Mbak ya. Kadang tuh Hmm. ada kayak ya mau bantu gitu loh. Nggak gini Ya, caranya gitu loh iya, deh iya, gitu. iya. Kadang ada rasa kayak kok nggak bisa-bisa sih gemes gitu kan ya. Itu padahal ya memang proses belajar ya. Kita pun kan belajar sampai umur segini juga nggak secepat itu gitu. Pasti ada proses Bener, belajar bener, bener. gitu sih. Oke, jadi sehari itu ada kegiatan yang kita siapkan gitu, Mbak. Jadi Hmm. nggak sehari itu anak bebas main apa aja, tapi mainannya tetap kita taruh sampingnya apa gimana, Mbak? Sampai anak Biasanya tahu. mainan yang hari itu menjadi rencana saya itu akan saya taruh di tempat salah satu tempat mainan dia gitu. Jadi Oh, salah satu tempat mainan dia. Jadi ketika memang jadi maksudnya dia akan mengambil mainan dari daerah situ. mm, 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 mm. Oh, taruh Bronce, sampingnya gitu kemudian ya. Paling kelihatan, paling nggak gitu, Mbak ya. ya kelihatan, pasti terlihat. Kemudian kalau apalagi ya, kalau bahasa sih biasanya bahasa kita kan memang rutin membacakan buku setiap hari gitu. Jadi secara vocabulary dan membangun Bonding. kemampuan dia menyampaikan pendapat atau Oh, mengulang cerita itu kita dapatkan dari membacakan cerita gitu. oh, oke. Tapi untuk pengenalan ini mau saya naikkan gitu ya. Kita mau mulai mengenal huruf dan bunyi gitu. Nah, intinya sih semua stimulasi dilakukan dengan menyenangkan dan melihat minat anak gitu. Oke. Nah, kebetulan anak saya ketika saya lihat minat terhadap alfabet gitu ya, huruf itu belum muncul dibandingkan dengan angka. Jadi saya masukkan dulu pengenalan ke angkanya gitu. Jadi sangat fleksibel dan akan berbeda gitu ya. Oke, oke, oke. Jadi panduan kita adalah standar itu tadi ya. Misalnya tadi kita ambil dari Kemendikbud tadi, standar itu kemudian kita lihat ke anak kita gitu. Kadang kan dengan banyaknya informasi di Instagram Nah, atau di bener Google itu gitu itu ya. kan menjadi kayak sebagai orang tua sendiri Iya, kayak sulit gitu kan Mbak ya iya, infonya. iya. Infonya overload dan kadang kok usianya sama anak saya tapi anak saya belum bisa misalnya gitu. Anak dia udah bisa Itu gitu. juga bikin galau ya Mbak. Iya, gitu. Nah, makanya sebenarnya info-info itu hanya menjadi ide sih, ide kita. Oh, kalau Jadi ide. minat anak kita seperti ini, kita bisa main kayak gini gitu. Tapi apa yang mau kita stimulasi ke anak, tahapannya itu kita panduannya di standar itu tadi. Sama kita lihat dengan tahapan perkembangan anak kita. Maksudnya yang saat ini anak kita sudah bisa apa, yang belum apa. Tidak dibandingkan dengan anak orang lain. Gitu. Jadi emang harus jeli ya Mbak ya di awal tuh observasinya. Karena Ya, kadang ada anak kan yang kalem, motorik bisa tahan motorik, misal kayak aktivitas motorik halus, meronce. Tapi ada satu anak yang manjat aja maunya atau ya, lari-lari ya, gitu ya. Padahal ya. umurnya sama gitu ya. Nah kayak gitu gimana Mbak? Artinya kan kita pengen misalnya anak yang suka muter aja. Dia sukanya hal-hal yang berkaitan motorik kasar. Motorik halus tuh udah berusaha diundang tapi belum mau-mau gitu kan rasanya pengen nanti kalau nggak bisa gimana ya gitu. Nah, biasanya itu akan kita kenalkan dengan minat dia. Jadi misalnya gini, ketika memang dia sedang aktif motorik kasarnya gitu ya, manjat atau berlari gitu atau melompat-lompat. Misalnya kita mau ngenalin motorik halus apa nih? Misalnya apa ya, motorik halus awal-awal menua mengendok gitu ya misalnya ya. Mengendok atau menjimpit gitu ya. Jadi bisa aja kita sediakan piring di sebelah satunya gitu ya, di sebelah sana. Di sini anak kita suruh lari. Adek, lari ya dari sini ke sana.
ke ember itu atau ke mangkok itu, nanti adek jimpit. Itu kan mangkok ada 2, adek jimpit bolanya, pindahin ke mangkok sebelahnya atau pindahin ke mangkok sebelah sana gitu ya. Nanti lari lagi ya, misalnya gitu. Atau Oh, manjat oke. gitu. Atau misalnya manjat ngambil apa gitu di selotip, kan dia buka selotip gitu kan, itu juga Oh, oke. motorik halus gitu. Oh Jadi iya. itu memang akhirnya kita yang harus berpikir ya. Iya bener. Jadi Gitu. atau bikin mainan kayak manjat pohon gitu ya, Mbak ya. Tolong dong Mm-mm. pura-pura panjat pohon, ada ambil Mm-mm. buah mangga misalnya gitu ya. Iya, iya gitu. Misalnya manjat-manjat apa sih, teralis ya biasanya manjat-manjat dia ya. Teralis Atau mungkin tangga. manjat pohon di luar tangga gitu. Jadi ya memang akhirnya kalau kita melihat dari anak kita sendiri, sebenarnya kita akan punya banyak ide sih gitu. Oke. Harus harus kita stimulasi ke mereka. Sesuaikan dengan sumber yang di rumah ya Mbak. Misal di dapur juga bisa Betul. berarti ya. Iya, bisa Kayak banget. kupas bawang gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, sesimpel itu. Mau apa bantuin apa sih kalau pakai alat Kupas itu. ngupas kulit wortel gitu ya. Mm. Itu juga jadi permainan sebenarnya. Tapi memang harus sabar ya Mbak, karena kalau dibantuin anak jadinya nggak 2 kali kerja. Iya, Kalinya betul. beresinnya. Biasanya sih Iya, kalau iya. saya memang akhirnya menyisihkan ya, Oke. menyisihkan satu wortel atau apa yang memang mau diapain gitu kan. Itu sih. Ya, misalnya mau buat gorengan gitu ya. Dia tolong bantuin tuang tepung gitu misalnya berarti ya Mbak ya. Ya, betul, betul. Atau mau goreng telur, bantuin ngaduknya ya gitu. Seperti itu sih. Berarti sebenarnya bisa banget sambil dilibatkan kehidupan sehari-hari Mbak ya. Betul, betul. Karena Kita kan nggak usah nyari aktivitas, jauh-jauh gitu ya iya, beli. iya, Kadang beli iya, soalnya kan terkait budgeting juga ya. Kadang betul. kebutuhan masih banyak gitu ya. Beli Iya, mainan anak iya, iya. juga harganya nggak murah gitu ya kan. Betul, betul, Mm-mm. betul gitu. Banyak juga sekarang ibu-ibu yang memang akhirnya dia memang suka bikin-bikin gitu ya, karya-karya. Jadi mereka bikin-bikin sendiri gitu. Tapi kalaupun memang nggak ada kesempatan untuk bikin-bikin, sangat bisa dengan aktivitas sehari-hari gitu, meminta anak, yuk bantu mama jemur, bantu Oke, mama bantu ngecek jemur bisa ya. baju. Iya, jemur kan kita pakai jepitan itu Jepit. ya. Oke. Jadi sangat-sangat fleksibel sih permainan. Pokoknya aktivitas sehari-hari pasti kan semua menggunakan tangan gitu ya, menggunakan gerak gitu. Kita bisa sambil ngajak ngobrol, sambil menambah vocabnya, bahasanya gitu ya. Atau mungkin ketika ada kegiatan yang apa yang mungkin untuk anak-anak besar membutuhkan apa namanya, dia bisa kok bisa gini ya gitu, kenapa Oke. ya gitu. Kayak berpikir kritis gitu ya Berpikir Mbak ya. kritis gitu ya. Nah itu bisa jadi termasuk ke kognitif dan Bahan. bahasanya. Oke. Kadang kayak gitu kadang nggak kepikiran kan Mbak, hal yang sehari-hari Iya, itu justru kadang nggak iya, terpikirkan karena iya. yang kita lihat misal di buku kan mainan semua gitu kan, mana bisa gitu-gitu ya. Bisa nambah nih Padahal jadi sangat bisa. bisa ya. Padahal Karena bisa. mungkin kita Apalagi sambil lihat balik nyuci ke, ya Mbak. iya, balik ke Sambil nyuci tuh biasanya heboh tuh. ibu-ibu kita dulu ya, maksudnya apa, eyang-eyang kita kan mereka tidak punya banyak resource mainan pasti kan dulu kan ada. Tapi ketika anak-anak itu semua dilibatkan di aktivitas rumah, itu sudah sangat Cukup membantu ya. gitu kan. Ya, betul. Jadi Ya. itu bisa Tapi kalau dimanfaatkan. dulu mainnya lebih banyak Mbak, masih Pak Oh main iya, tanah, main ke tanah ya di luar ya. kali, Ya, ke ya, ya betul. kali, Betul, betul ya, cari iya apa, sih. cari ikan gitu ya kan. Kita mungkin juga bisa kembali ke alam. Kalau memungkinkan ya Mbak ya. Kemungkinan silakan Kalau ya. rumahnya. Ini udah 2016, cepet ya Mbak ya. Oh iya. Ngobrol tentang perakademik. Teman-teman kalau ada yang mau di-sharingkan atau tanggapan boleh banget nanti via kolom chat ya.
Sementara belum ada nih Mbak Hanum. Kita Oke, lanjutkan lagi obrolan kita tentang pra academic skill. Kok jadi diem ya? Aku kok tiba-tiba tiba-tiba. apa ya? Iya. Jadi gini Mbak, mungkin pernah Oh dapat ini apa Mbak. cerita. Ini ada parenting care. Nanya kalau malas nulis karena takut salah gimana? Anaknya usia 7 tahun. Mm-mm. Kalau malas nulis karena takut salah. Mm. Oke, berarti sebetulnya sudah, maksudnya kalau memang kita tanya ke anaknya alasannya seperti itu gitu ya, kita sebenarnya bisa cari tahu dulu sih eh, takut salah itu kenapa gitu, atau ada pengalaman apa ketika dia salah menulis, lalu pengalaman apa yang membuat dia itu menjadi tidak menyenangkan untuk dia menulis gitu ya. Jadi atau bisa juga kita bikin permainan dari menulis. Menulis kan tidak harus di atas kertas gitu ya, Oh tidak oke. harus pakai pensil gitu. Jadi bisa kita ajak dia menulis di gambar pakai cat air atau eh, apa pasir gitu ya. Eh, apa namanya, pakai tangan lah gitu, nggak maksudnya eh, tidak perlu pakai alat tulis gitu ya, Alat bisa pakai iya. tangan misalnya, maksudnya kita membuat dia nyaman dulu dengan kegiatan menulis gitu, bahwa kegiatan menulis ini menyenangkan, manfaatnya apa gitu. Jadi ketika menulis eh, kan 7 tahun ya, jadi apa ya, mungkin anaknya dia, kamu bisa loh cerita eh, di bukumu sendiri misalnya gitu, diberikan diary, kemudian nanti di situ kamu bisa nulis, bisa cerita kalau kamu senang. Jadi mungkin digali kegiatan menulis ini pada hal-hal yang membuat dia nyaman, buat dia senang gitu sih. Iya, benar-benar digali dulu ya Mbak, artinya masalahnya kenapa kok Masalahnya sampai nggak kenapa? mau dan takut salah gitu ya. Mm, mm. Pelan-pelan ya, misalnya Ya. kayak kamu kamu takut apa Mm-mm. konsekuensi selama ini yang didapat gitu ya. Kita bisa Betul. introspeksi juga sebagai lingkungan mungkin Mbak ya, apakah Ya, lingkungannya terlalu menekan apa gitu ya. kan gitu ya. Jadi anak gak Mm-mm. nyaman gitu. Mungkin anak atau di tempat lain, so di sekolah atau di mana. Jadi kita cari, Mm-mm. cari tahu dulu Iya, sebabnya kita gitu cari Mbak dulu ya. sebabnya. Mm, Gitu. Karena memang masalah kayak gini tuh kompleks ya, bagi anak-anak ya Mbak ya. Mungkin Ya, anak lain bisa, tapi anak kita belum tentu gitu ya kan. ya. Ini kan Mm, usia mm, 7 mm, tahun, berarti paling tidak kan dia masuk usia siap sekolah gitu ya. bener bener bener. Ketika dia ada rasa itu, rasa takut, maksudnya secara sosial emosional, maksudnya kalaupun misalnya memang benar takut gitu ya, dia bilang takut, artinya kan dia sudah bisa mengekspresikan eh, Eh, perasaannya emosinya gitu, ya. emosinya. Jadi tinggal kita sekalian kita latih nih. Jadi kalau misalnya takut, takut kita bisa ngapain sih gitu, takutnya kenapa gitu. Jadi ya ini tantangannya kenapa siap sekolah, faktornya tidak hanya mampu menulis gitu ya, karena sosio emosional ini akan berpengaruh. Tadi yang kata Mbak Nuril bilang, di tengah-tengah bisa terjadi penurunan akademis ya, Motivasi. ada motivasi, ada hal-hal seperti ini yang sangat apa ya, eh, naik turun, kita nggak Mempengaruhi. tahu Oh, iya. pengaruhnya Iya. seperti apa gitu sih. Nah ini ada lagi Mbak dari Kak Pitos. Anak saya 5 tahun, kinestetik tidak mau menulis. Permainan Mm-mm. apa yang sesuai? Tahapan Mm-mm. motorik halus dan kasar sudah dilewati. Oke, lima 5 tahun tahun belum ya, mau nulis. lima Belum mau tahun nulis belum berarti mau belum mau menulis, pegang pensil. megang pensil. eh Kalau, coba sebentar sambil saya lihat ya. Belum mau nulis berarti belum mau pegang pensil gitu ya Bu ya? Em, Nah, iya nah nulis ya, itu ya nulis. antara Oke.
antara dia sudah bisa pegang pensil tapi tidak mau menulis, itu juga bisa ya. Tuh. Karena sebetulnya di sini sih tingkatan pencapaiannya usia 5 tahun itu menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar gitu. Jadi kalau misalnya si anak sudah bisa memegang alat tulis gitu ya, itu kan berarti memang sudah maksudnya dia sudah bisa mencapai motorik halusnya itu gitu. Tinggal kemauannya, minatnya anak untuk menulis ini sudah terbangun belum? Oke. Gitu. Ini bisa kita lihat lagi gitu. Kalau menulis itu kan termasuk literasi ya. Jadi kemampuan literasinya si anak sudah terbangun belum gitu. Misalnya ini apakah sudah, sorry Mbak, sudah mau pegang pensil tapi tidak mau menulis. Nggak mau, berarti mau minatnya ya Mbak ya? Oke, berarti Mauannya. minatnya. Jadi kita bangun, lihat literasinya gitu. Maksudnya apakah sudah banyak kita paparkan dengan buku ya, maksudnya bahwa ada tulisan loh gitu, print awareness itu tadi gitu. Nah, minatnya kita bisa bangun dari permainan itu tadi gitu. Dan tadi saya bilang menulis tidak harus pakai kertas, tidak harus di atas kertas gitu. Bisa kita coba kita ajak dia menulis di tadi pakai kuas gitu ya, di atas kertas gambar, atau kita printkan gitu ya, atau kita buat apa sih sekarang ada print Printable tuh ya. huruf atau alfabet dengan bentuk-bentuk hewan atau apa gitu ya. Kita coba dia tracing gitu, hurufnya tuh seperti ini gitu. Minat-minat seperti itu sih, maksudnya diajak ke permainan itu tadi gitu ya. Oke, ini maunya coret-coret tembok katanya. Tapi Maunya berarti coret-coret udah masuk menulis ya Mbak ya sebenarnya? Iya, ya. Coret-coret sudah Tulis mau sudah masuk ya. menulis. Sudah Berarti masuk udah menulis. menggoreskan satu garis nggak beraturan gitu ya? Yes. Berarti kemungkinan gitu ya bisa jadi, maksudnya kita latih lagi nih, maksudnya kita kasih permainan yang lebih terstruktur gitu ya. Jadi ketika setelah coret-coret, yuk deh bikin garis gitu. Dari garis itu kita kasih lingkaran ya gitu, kasih lingkaran, terus kita kasih ini, oh ternyata jadi gambar ini ya gitu. Jadi dibuat ada apa ya, Variasi gitu ya Mbak. variasi dan terstruktur gitu, yang membuat dia oh ternyata menulis tidak hanya coret-coret gitu, tapi bisa ada apa polanya, ada alurnya gitu. Nanti kita buat dia tracing huruf gitu ya, nanti setelah, karena menulis pun tidak langsung huruf ya. Maksudnya ya ada dia bisa buat garis lurus gitu ya Mbak ya, ada garis horizontal, ada lingkaran gitu, kemudian ada X gitu kan. Jadi itu seperti dasar-dasar menggambar ya gitu kan. Orang menggambar pun kan mereka akan latihan buat garis horizontal gitu. Jadi menulis itu tidak hanya huruf ya, tidak hanya huruf, tidak hanya kata, tidak hanya angka gitu. Tapi ada basic menulis yang lain ya Mbak. Jadi kita bisa variasikan, misal kadang saya pernah lihat temboknya dikasih kayak alas kertas gitu ya Mbak ya. Ya, biar bisa. nggak kotor. Jadi anak ya. Minatnya diikuti dulu. Kalau nggak mau nulis di buku, oke nulis di tembok dulu gitu. Tapi temboknya udah dialasi atau pakai cat yang bisa dihapus itu gitu ya. Betul. Jadi minatnya dulu yang ditumbuhin ya Mbak Hanum ya. Iya, minatnya dulu yang ditumbuhkan. Jadi membuat dia tahu nih ini kegiatan menulis loh gitu. Dan kegiatannya menyenangkan gitu ya kan, nggak harus misal di buku kita bisa bertahap seperti kata Mbak Hanum tadi ya Mbak, mungkin hari ini satu garis, besok mungkin satu, kalau anaknya udah mau gitu ya. Memang harus sabar sih Mbak, kadang tuh tantangannya di situ ya kan. Betul. Apalagi kalau maknya keburu tensi ya. Karena gini, kan sekarang banyak, maksudnya gini, saya melihat banyak buku-buku anak untuk menulis gitu ya, kecil gitu kan, maksudnya gitu. Itu untuk anak usia TK gitu. Maksud saya
mereka ukurannya masih ya. butuh ya Heeh, heeh. ukurannya gitu. Mereka masih butuh eksplorasi. Menulis dengan apa jarak yang segitu itu lelah loh gitu. Iya, bener bener bener. Untuk anak yang baru mulai menulis itu melelahkan gitu. Jadi Heeh. saya sih lebih lebih menyarankan ketika masih usia TK, ketika memang mau tracing huruf, tracinglah di satu kertas besar gitu ya, maksudnya A4 gitu, dilaminating lah gitu. Jadi apa bisa dihapus lagi gitu. Oh, web clean gitu ya Mbak ya. Ya, white and Heeh. clean gitu. Jadi A gitu yang besar gitu. Nanti yuk coba lagi hapus A gitu. Jadi saya sih lebih menyarankan itu karena ini mereka ya gerakan mereka Ya, kan dari itu mereka baru berlatih kan sebetulnya gitu. Jadi untuk ketika melemaskan dipaksa otot-otot ya Mbak ya. ketika dipaksa harus menulis kecil itu melelahkan dan melelahkan itu akan menjadi pengalaman tidak menyenangkan ya. Iya bener, karena pengalaman sukses itu motivasi ya kan Mbak. Kemarin Ya, berhasil, betul. sekarang bisa kayak aku mau coba lagi nih gitu. Heeh. Betul sekali. Nah Mbak Hanum nih udah 20, 27, 3 menit lagi. Nggak kerasa ya. Betul. Mungkin bisa dikasih kayak statement kesimpulan gitu Mbak. Kesimpulan ya. Oke, gimana ya? Atau pesan-pesan penutup yang manis. Oke. Gini deh, ini tadi saya sempat baca di salah satu artikel gitu ya. Eh, Ketika anak bermain dengan tujuan, gitu ya. Jadi tadi struktur permainan yang memang kita rencanakan, kemampuan seperti belajar huruf dan berhitung itu akan berkembang secara natural Oh ya. melalui hubungan anak yang dibuat dengan orang dewasa dan lingkungan sekitarnya. Gitu. Jadi betul-betul memang untuk anak usia dini, ketika memang mau membangun kemampuan berakademik, yang dilakukan adalah dengan bermain, dengan kegiatan yang menyenangkan. Tambahannya adalah dengan kegiatan yang kita rencanakan. Struktur dan memang ada tujuannya sesuai standar itu tadi gitu ya, panduannya. Tapi poinnya adalah permainan yang menyenangkan itu akan membuat mereka lebih nyaman, membangun motivasi itu tadi, dan ketika motivasi itu sudah terbangun, insya Allah kemauan belajar mereka gitu ya akan lebih konsisten ya, lebih konsisten. meningkat gitu ya Mbak ya. Lebih meningkat, lebih terjaga lah motivasi terjaga. Dan akhirnya tujuan kita sampai lah ya di siap sekolah gitu ya. Betul. Harapannya. Iya. Harapannya sekolah. Nah, terima kasih Mbak sudah menemani hampir 1 jam ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Iya. Mohon maaf juga kalau ada gak pas-pasnya tadi. Terima kasih Mbak Hanum untuk sharingnya dan teman-teman yang sudah bergabung. Jelas ya. Sampai jumpa lagi di live Instagram Paguyupan selanjutnya. Kita per 2 minggu, di minggu pertama dan minggu ketiga. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya tutup ya Mbak. Sama-sama Mbak Rojiha, sama-sama.